biarkan Tuhan membalas. Orang Kristen tidak akan menuntut uang hanya untuk 10, 20 atau 60 juta. Tidak mungkin. Saya juga ndak mau bodoh saya kalau untuk uang 60 juta aja sampai bikin LP. Tapi yang saya akan laporkan itu adalah kebiasaan atau kegiatan dia yang meresahkan. Besok-besok dia masuk lagi ke Kristen, besok-besok dia masuk lagi ke Buddha, besok-besok dia masuk lagi ke Hindu. Untuk apa? Untuk mengeruk uang orang di sana. Nah, itu ndak boleh. Setelah dia keruk uangnya, dia kembali lagi lalu menjelek-jelekkan. Nah, itu ndak boleh. Nah, ini yang akan saya laporkan. Di samping itu kan dia menebarkan banyak kebohongan. Mengatakan orang Kristen memaksa dia menerima duit. Tidak ada satu orang Kristen yang memaksa dia menerima duit. Saya minta buktinya kalau ada paksaan. Tapi kalau berbicara di dalam isi HP saya, kalau di dalam HP saya itu justru banyak dia yang meminta-minta. Tidak ada kristenisasi, tidak ada orang yang mau menjadikan dia Kristen. Dia sendiri yang minta. Dalam HP saya pun ada bukti. Dia ngotot-ngotot minta dibaptis. Saya orang reform tuh tidak ada baptis di depan, harus katekisasi di depan. Nah, jadi semua tuduhan fitnahan dia yang berusaha menggesek, membenturkan ini, yang harus dilaporkan ke ranah hukum. Supaya tidak ada raji-raji lain. Masuk Islam jelekkan Kristen, masuk Kristen jelekkan Islam. Masuk Kristen menipu orang Kristen, mengeruk duit. Masuk Islam menipu orang Islam, mengeruk duit. Tidak boleh. Sebagai manusia normal, kita tuh harus bekerja untuk mendapatkan nafkah. Bukan menipu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu. Lalu yang ketiga, Raji mengatakan dia tertekan karena dipaksa masuk STT. Saya sudah minta bukti mana ada tekanan dari seseorang yang memaksa dia masuk STT. Bagaimana mungkin mau kuliah teman-teman? Punya ijazah kejar paket A dan paket B doang. Nggak ada ijazah yang setara dengan SMA atau kejar paket C. Ya sekolah saja nggak normal kalau cuma kejar paket A, B, C ya toh. Lalu bagaimana mungkin mau kuliah? Jadi semua tuduhannya itu harus dihentikan. Supaya apa? Supaya orang Islam jangan terkecoh, orang Kristen juga jangan terkecoh lagi. Dan raji-raji yang bertopengkan murtadin ini bisa gigit jari, artinya membatasi diri. Tidak boleh lagi seperti itu. Itu aja sih. Ya, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Mak Lina ya. Jadi ini apapun sama itu saya setuju Roma 8 ayat 28. Ini juga menjadi bahan introspeksi, bahan pembelajaran diri buat kita semuanya gitu. Karena gini, saya juga murtadin nih gitu. Tapi ya itulah yang membedakan murtadin yang benar-benar pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sama murtadin yang memang ada tendensi lain itu memang berbeda gitu loh maksudnya. Jadi kalau yang benar-benar dia ngalami Tuhan, ya murtadin itu spiritnya berbeda ya. Dia menggebu-gebu ya, apa tentang Tuhan, mempunyai hati yang lapar dan haus akan Tuhan gitu, mencari kebenaran firman Tuhan, mau belajar, mau bayar harga, mau pikul salib, itulah gitu bedanya di situ. Jadi makanya ini juga waspada ya, juga buat diri saya sendiri. Kadang ada kalanya gini, karena ada alasan ya itulah hukum kasih ya gitu. Tapi setidaknya kalau kita juga sebagai anak-anak Tuhan perlu wajib untuk memang cerdik dan tulus, tapi kita juga perlu kecerdikan ya, karena gini, kita jangan sampai karena terpesona atau terharu kadang suka apa ya kurang mengendalikan ya emosional kita, sehingga kita kadang mudah untuk memberikan sesuatu. Memang itu tidak salah gitu loh. Tapi kadang kita suka kurang melibatkan hikmat sehingga kita mudah terpesona dengan murtadin bertobat gitu. Seharusnya berikan mereka ruang, berikan mereka kesempatan untuk mengenal Yesus terlebih dahulu gitu. Nah, ini Pembelajaran dulu. sebentar Kak Nomi, inilah ya kalau saya bilang nggak usah panjang lebar lah. Iya. Nah, kalau Kak Nomi bilang belum berhikmat atau kasih pengajaran, nah inilah yang saya bilang ya. Saya jadi heran, di stop nanti tersinggung, enggak di stop
Kak Naomi belum tahu selak beluknya. Inilah yang kadang-kadang saya jadi host juga bingung nih, ya. Sudahlah Kak Naomi, di sini sudah pengalaman ya di dalam bidang penginjilan, udah jadi akhirnya saya takutnya ini. Silakanlah yang lain aja. Maksudnya gini, bukan saya bukan saya menjurus ke apologetnya, ke kitanya maksudnya. Iya, Nggak perlu dipanjangkan. Kalau nggak ngerti, nggak kan. perlu. Saya tadi pagi sudah bicara gini, teman-teman Kristen yang tidak berkontribusi dalam hal apapun terkait kasus Raji, jangan speak up too much, jangan berbicara terlalu banyak, ingin ada di garda supaya komentar atau apanya paling didengarkan, jangan. Itu. Karena nggak tahu apa-apa, jangan terlalu banyak komentar, ya, jangan terlalu banyak komentar. Kenapa? Kalau kalian menganggap saya ini usia 20, 30, 40, kalian salah besar. Saya kasih tahu ya, saya jadi Kristen itu tahun 2000. Saya 4 tahun itu menunggu suami. 2004 saya dan suami itu katekisasi. Sama-sama 1 tahun itu kami katekisasi. Nggak main baptis. Ya, jadi kami belajar dari pengalaman. Ini terpaksa saya bongkar aja lah. 2004 saya dengan suami itu baru bisa dibaptis, bisa di-CD sekaligus. 1 tahun itu kami belajar. 2005 kami melapor kepada negara secara resmi bahwa kami pasutri Kristen, bukan pasutri Islam. Jadi kami ini bukan orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Bayangkan saya ini sudah 24 tahun berarti menjadi Kristen. 2005 ke 2011 itu ada 6 tahun. Saya itu sekolah Alkitab, saya pemuritan, saya ini, saya itu. 6 tahun lo belajar pun lo nggak ngapa-ngapain lo. Ya, karena saya tahu itu tidak bisa bermain-main sembarangan. 2011 ke 2022 itu ada 11 tahun. 2011 saya dengan suami terjun ke dunia misi di lapangan. Kami ini ke desa yang tidak ada genset, bawa genset sendiri. Ya, kami ini ke desa yang tidak ada listrik dan tidak apa, itu sudah kami kerjakan. Pertanyaan saya, apakah kalian pernah mengerjakan itu bersama suamimu? Nah, jadi kalau tidak pernah kerjakan itu selama 11 tahun, jangan ngajarin saya lah ya. Apakah kalian itu pernah menjadi guru sekolah minggu? Apakah kalian itu pernah begini, pernah nggak pernah? Kalau nggak pernah jangan ngajarin saya. Ya, 2022 saya baru memutuskan terjun ke sosial media berapologet atau melakukan penginjilan. Jadi saya ditempa itu 6 tahun ditambah 11 tahun, 17 tahun. Jadi saya bukan anak kemarin sore yang belajar-belajar, ada orang rame-rame di TikTok, latah ikut-ikutan, buka ruangan, hafal Alkitab sedikit, lalu cuap-cuap, nggak karu-karuan. Bukan. Silakan ukur saya di lapangan. Makanya jangan bilang tidak berhikmat, jangan bilang beri kesempatan dulu mereka belajar. Jangan, seolah-olah saya orang goblok yang nggak ngerti. Janganlah, kasihan. Oke. Ya itulah ya buat teman-teman ya. Udah dibilang di sini roomnya, bukan aduh kalau nanti dibilang ini kesombongan ya Pak Iktus. Iya, mendingan nanya. Malina, Iya. si soal si Razi itu ya, gitu kalau emang belum tahu ceritanya. Iya, jadi jangan cerita aduh, nanti saya dibilang kesombongan ya. Enggak, itulah saya bingung ya teman-teman Kristen. Iya, akhirnya offset melulu sih, Mak. Mak Lina kenapa buru-buru dibaptis? Mak Lina kemarin ada yang parah, Ibu Maria siapa namanya? Itu kan mau mencuri kemuliaan Tuhan, buru-buru dibaptis. Lah kamu itu ya, berhujan berpanas tidak, keluar duit 1 rupiah pun tidak, mengajar Saya deh tuh. tidak, Iya, ikut rapat lagi. memenangkan jiwa tidak. Kok ya bisa Iya, ikut rapat. Ikut rapat iya. Jadi gini teman-teman, aduh, di sini kan bukannya istilahnya, aduh, sebulan 2 bulan tentang penginjilan, tentang berapologet, tentang ayat-ayat Alkitab. Aduh, seakan-akan saya bingung. Jadi jangan jangan offset melulu sih. Iya, tadi di pagi sini itu ada, ya. Tadi pagi itu iya. sudah bongkar bahwa saya inilah orang yang menentang Raji itu dibaptis. Buktinya apa? Buktinya jelas ada di website saya. Saya ini orang yang menentang, tapi karena si bom-bom ini sudah terlanjur memenangkan katanya. Dan setiap lagi nih. orang itu tolong Mak Lina segera dibaptis, tolong dibaptis. Gimana? Tolong. Di satu sisi saya sebagai orang reform tidak menganut ajaran itu. Kami tetap harus strict, harus ketat, harus katekisasi. Saya bilang dengan Raji, kau pergi katekisasi dulu sana. Jangan kau teriak minta baptis. Si bom tekanannya baptis segera.
Lalu dia memaksa saya untuk baptis segera. Dari tanggal 25 Desember, si Raji itu memaksa minta dibaptis-baptis. Nggak, saya gubris. Sampai tanggal 6 Januari, minggu pertama Januari itulah dia ngotot-ngotot. Ya saya ini pikir ya sudahlah. Alasannya apa? Alasannya saya tuh sudah bypass usus. Saya itu habis operasi kantong kemih. Saya itu mantan NII, dikejar-kejar, nanti jiwa saya diancam mati. Kalau saya mati belum dibaptis gimana? Nah itu, jadi kalau kamu tidak paham jangan ikut ngomong. Jangan bilang saya tidak berhikmat. Jangan bilang saya mau mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ngomong kalau nggak ngerti apa-apa. Jadi pembelajaran itu justru buat kalian. Harusnya kalian tanya dulu, kok bisa ya mak begitu? Nah itu baru cerdas, itu baru bijak. Tanya, kok bisa ya mak begitu? Jangan sok menasehati orang. Kalian tidak berhikmat, buru-buru. Ya apa yang mau kamu ambil dari pembelajaran seperti itu? Nggak boleh loh ya. Nggak ngerti apa-apa loh ya. Iya, termasuk rapat ya, nggak ada yang boleh kasih tahu ya. Ini chat-chatan gara-gara rapat nih minta ini nih, yang nggak aja nih. Ya, betul sekali lagi teman-teman, jangan offset kayak ya. Boleh kasih saran, iya boleh kasih saran, iya. Kalau nggak tahu cerita. Aduh, di sini ada Pak Ayub, ada Pendeta Iktus, ada Pak Charlie yang pinter nyanyi, ada Kak Vero, ada ponakan saya. Jadi gini ya, jangan bilang kami ini tidak berhati-hati. Kami ini sudah sangat berhati-hati. Saking berhati-hatinya, kami ini kerjanya tim, tidak sendiri. Ya. Jadi jangan ngomong tidak berhati-hati, jangan ngomong tidak berhikmat, jangan ngomong mencuri kemuliaan Tuhan, jangan ngomong buru-buru, jangan ngomong gara-gara demi konten, jangan ngomong karena berebutan donatur. Jangan, sedangkan kalian tuh enggak tahu sikon di lapangan. Enggak tahu. Ya. Saya tuh paling susah dengar orang enggak tahu tapi kayaknya mau bicara paling banyak. Iya, makanya ya. Dia ikut rapat. Iya. Kena getahnya mak ikut rapat. Itu kasih judul dulu Pak Yo. Kenapa? Rapat tentang apa gitu judulnya. Iya tahu. Pada penasaran dia. Pada penasaran Pak, biarin Pak penasaran ya. Rapat tentang meeting kah gimana kah? Iya. Makanya saya bilang sama teman-teman di sini ya bukan sebulan 2 bulan yang baru mengenai perjalanan apologet, penginjilan ya. Jadi kalau mengenai bahasa-bahasa Alkitab, waduh, saya sih jadi bingung. Janganlah mendingan nanya ataupun apa sih? Ya nanya lah peristiwanya apa. Makanya saya tadi kata ya, ketika dua kata itu ya, tidak berhikmat, atau lagi apa? Jangan memberi ruang ini. Nah itulah ya, seakan-akan peristiwa ini teman-teman kagak berhikmat semua. Kayak saya bukan anak usia 20, 30, 40, 50 ya. Perhatikan saya bukan orang goblok. Ya, yang goblok tuh ikut rapat, Mak. Enggak, mereka tuh pikir mereka ada yang sangka saya ini baru umur 35 loh. Enggak ada teman-teman ya. Terus mereka pikir Raji itu anak umur 20 apa. Raji itu udah tua bangka, udah 28 tahun. Kalau orang kuliah sudah S2. Tahu enggak? Jadi dia itu bukan orang bodoh, dia tuh orang cerdas yang licik. Jadi gimana ya? Susah lah mau ngomong gini. Kacau. Iya udah ini ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan blunder kayak. Katanya saya pacaran sama Mak Lina, gimana coba? Ya Kita gimana? ketemuan kemarin. Nah itu. Tapi tenang Akhirnya, aja ya, saya terbuka ya. Antara Mas Budi ini dengan si Mas Wahyu, jelas Mas Wahyu jauh lebih genit. Nah saya terbuka ngomong, catat itu. Waduh. Berarti itu fitnah. Dia masih single Mak apa udah punya istri? Bininya ada, anaknya ada. Dia ini yang Dia Mak kadang-kadang ditraktir apa Mak yang traktir? Apa itu? Waktu di Bali. Waktu makan Mak yang ditraktir atau Mak yang traktir? Saya pakai duit sendiri kok. Oh, masing-masing. terlalu memang. Bukan hanya genit tapi pelit juga Mak. Tapi yang di Jimbaran itu, jadi di Jimbaran itu teman-teman dia sudah bayar cash, pelayannya tagih saya jadi saya gesek bayar, dia juga bayar. Nah waktu itu. Curang itu pelayannya. Nah, enggak tahu. Nah, terus kemana lagi yang makan ya? Oh, di rumah makan babi. Rumah makan babi itu karena dia tidak bisa gesek. Yang kedua itu dia bayar kalau nggak salah 300.000 ya. Tapi waktu saya
pakai kartu kreditnya beli tiket karena kartu saya bermasalah. Harga tiket itu nggak sampai 1 juta. Saya kasih dia 1,5 juta ke rekening istrinya. Jadi ada lebih. Terus katanya dikembalikan lagi. Nah terus apa lagi ya? Ini kalau mau hitung-hitungan ya. Nah selebihnya saya pakai uang pribadi semua. Saya gesek-gesek. Saya ini bukan orang nggak berduit ya teman-teman. Sorry ya. Nah terus di Jakarta enggak. Kemarin pakai uang dia makan 300. Saya kembalikan 300 langsung cash. Nah enggak ada. Saya enggak ada utang piutang. Yang ada saya malah kasih dia kamus seharga 600.000. Kamus bahasa Ibrani. Padahal di Indonesia tinggal 1 saya cari tuh. Dah, apalagi yang mau dihitung dengan saya? Sini hitung-hitungan. Enggak, saya bingung ya. Ada buktinya ya Pak ya? Gini teman-teman yang di bawah ya, kalau mau kasih saran jangan offset kayak ya. Host kan tahu apa sih yang dimaksud. Dan semua orang Kristen yang saya dengar nih, tidak ada satupun yang mengucapkan, Mak Lina makasih ya, gara-gara Mak Lina kami jadi banyak mengerti satu dan lain hal. Tidak ada. Semua menegur, mengingatkan, menasihati. Ada dong Mas, saya Mak saya dong yang bilang terima kasih, gimana sih? Alkitab udah dikirim 2 kali ya. Mak, sama Om Yun gara-gara Mak juga justru gara-gara Mak soal Si Pero ngomong apa aja? Ponakan suaranya kurang jelas ponakan. Si Pero bang ngomong itu dia Hah? dia ribut. Si Peru lagi di mana nih Kak suaranya? Kirain saya ponakan. Pero minta mute gitu. udah ngomong. Oh. Kenapa? Oh enggak, betul suara ponakan mendem ponakan. Halo? Lagi. Enggak, mendem. Nggak usah lah jadi orang yang sok bijak tapi nggak melakukan apa-apa. Saya selalu himbau teman-teman jangan cuma lip service. Sana turun ke lapangan, turun sana ke lapangan. Makanya Lina Wijaya itu jarang-jarang live. Karena kalau sudah di lapangan dia nggak mungkin live gitu kan. Kalian yang setiap hari live itu tuh ngapain gitu nggak turun ke lapangan. Sudah gitu kritik orang paling jago. Teman-teman, Pak Tong itu berpesan begini. Jikalau kamu kritik, kamu harus kasih solusi. Kalau kamu kritik tapi kamu tidak kasih solusi, artinya kamu mendengki hati. Ingat itu kata Pak Tong. Oh, dua-duanya mendem. Oke lah. Ini kritik udah tinggal jalan. Jadi bingung deh saya. Ya, ponakan tadi mau ngomong apa? Rapat, Bang Yon. Kenapa? Makanya jangan ikut rapat. Bukan saya nggak mau ikut rapat, dia yang minta. Ponakan juga tahu saksinya, betul ya ponakannya. Malina kan ada rekamannya juga, betul nggak Malina? Iya betul. Iya, yang minta loh ya, bukan saya ya. Jadi Yang David, minta dia loh. Ya. Iya sama David itu diajakin dia itu berdua tuh yang nggak jelas itu. Nah, tanya deh Charlie. Charlie ini dengar kalau saya ngomong. Saya kalau kritik Charlie, saya langsung kasih Charlie solusi. Karena itu yang diajarkan Pak Tong. Kamu kalau kritik orang, kasih solusi. Jangan cuma kritik tapi tidak punya solusi. Itu artinya orang yang dengki hati. Wah, saya benar-benar belajar dari itu. Jadi saya hati-hati mengkritik orang. Karena saya kalau mengkritik tidak bisa kasih solusi, berarti saya dengki hati. Ya, ponakan silakan ponakan suaranya. Tes. Sama kok, masih. Halo? Bagus. Ya, udah bagus. Silakan. Oh, iya ya udah, enggak. Oh, iya. Iya, Malina kan ada tuh rekamannya waktu ada direkam di sini ya. Bentar Om Yon, nih temannya Om Yon nih. Siapa tuh? Solusinya bertobatlah. Yang bertobat ya ini kadang-kadang ya. Temennya Om Yon tuh. Enggak, kalau ini sih bos saya ya. Mak, udah lama nih Patras. Ya gimana Patras? Ya solusinya bertobat, yang bertobat siapa? Hopeng ya sama Pak Tras ya, Hopeng ya. Wow, bukan Hopeng lagi ya. Bukan Hopeng lagi ini. Nah dia nih, ini saya terus terang ya. Dia salah satu ya yang membantu saya pelayanan di Zoom. Itu ya. Walaupun agak-agak ini ya, agak-agak lebih pintar lah dari saya, bukan agak-agak ini Pak Pras ya.
Bahasa ininya Pak Tras ini donaturnya Om Yon gitu. Iyalah donatur lah ya, gitu. Waktu pelayanan saya di Zoom ya, gitu. Nih Pak Pras, ya. Sincia belum dapat amplop nih saya nih. Cynthia boleh sih udah lewat, cap gome udah lewat. Apaan? Ampau sih kagak, ampau. Awas donatur, hati-hati banyak pertikungan Ntar donatur. diributin lagi nih, iya ditikung lagi nih. Bukan, diserobot. Tikung duluan nanti. Makanya gue tegesin Om, ini donaturnya Om nih, biar yang denger udah. Iya ditikung deh saya deh, betul deh. Waduh. Jadi itu salah satu ya pelayanan saya selama Om Tras, Sherlock. 5 tahunan ya. Itu di Zoom ya. Dia salah satu yang biayain saya di Zoom ya. Waktu itu Zoom mahal loh. Ya. Masa sih? Mahal mak di Zoom 200 lebih lah. 100.000. 100.000. Iya, yang program pendidikan itu dijual orang-orang 100.000. Sekarang ini malah 30.000, 40.000 udah dapet. Di mana Pak? Di Shopee ada Pak Yon. Makanya gaul dikit update gitu loh data. Saya punya Zoom itu tiap hari. Saya kagak pernah beli di situ ya. Nah, Soalnya udah beli di situ. Ada yang enggak, udah ketipu satu. Pertama beli 280. Lalu yang muslim nawarin saya, bahkan yang muslim nawarin ya. Akhirnya saya dapat agen itu. Waktu itu berapa ya Pak Pras ya? 200 ya. Ya udahlah, selama hampir 2 tahun lah. Nah, Zoom itu ngumpul lah para apologet ya. Apologet yang dulu-dulu ya. Nah, itu ngumpulnya di situ Pak tiap hari. Nah, makanya apa sih Kaf channel itu? Christian Apologet Family. Jadi ngumpul lah di situ para apologet. Nah, yang namanya komunitas pasti ada gesekan, pasti, ya. Nah, itulah ya udah pada kesana diriin itu, udah pasti ada komunitas yang begitulah. Tuh. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kasih saran boleh. Tetapi kalau kasih saran tahu dulu nih permasalahannya nih. Kalau nggak tahu asal kasih saran ya saya juga gampang bisa. Ini jadi guru BP dong gitu ya. Enggak, maksud saya kalau kasih saran tuh mesti tahu dulu ya ininya apa permasalahannya gitu. Kalau ntar sakit gigi dikasih saran suruh makan kacang kan nggak mungkin. Nih Om ada yang komen, hati-hati bisa pindah loh. Biarin aja, biar donaturnya kan bebas mau donatur kemana. Gue pengen lihat nih siapa yang bakal Om pepet-pepetin Pak Tras nih donaturnya room Ion nih. Di dulu. soalnya istilahnya perebutan ya. Mas Budi, tiap hari kan nge-Zoom ngajar? Hari Selasa sama Rabu Mak, nanti malam jam 9. Oh, hari ini berarti ada ya jam 9 ya? Ada ya jam 9. Ya, saya mau kasih 1 orang boleh ya? Boleh Mak. Oh ya udah. Nanti kan ada grupnya itu karena di TikTok ini kan nggak bisa share data, jadi Aku materinya. kirim nomor WhatsApp-nya ke dirimu. Oke, nanti saya masukkan ke grup ya. Nanti biar dapat materinya kan saya share di grup. Siap. Oke, makasih Mak. Ya teman-teman ya, kalau kalian udah yang dibawa kan nanti habis dari sini ke sana, dari sini ke sana. Nah kalian sebenarnya bisa menyimak ya, bisa menyimak dan bisa mengolah informasi gitu ya. Kalau saya sih nothing tulus ya, mau ada yang benci, mau ada yang ini, saya sih nothing tulus kalau saya. Kan slogannya ya, slogannya apa?
siap dibenci. Ketika saya buka TikTok dan buka Zoom waktu pertama kali, saya siap benci. Makanya tanpa endeng-endeng aling, walaupun ini kalau udah blokir saya. Gitu. Sekarang diganti agak halusan dikit Bang Yon. Apaan? Benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Enggak tetep Pak, kalau saya ini ya, mereka mau apa tentang saya, buat saya enggak masalah ya, gitu. Lagian poinnya begini ya, room saya kan room istilahnya tadi saya bilang ya, penontonnya juga nggak ada, ininya juga nggak ada, yang dibahas topiknya nggak jelas ya. Tapi Kasihan babu gua di bawah tuh juga kena loh si Kiptiah Osawa itu. kena sama siapa dia? Wah, habis dimarah-marahin oleh ini, oleh itu, dihasut ini, dihasut itu karena apa? Karena mak kasih ini, kirim itu, tiap kasihan amat. Padahal hati saya cuma menolong. Pokoknya semua kebaikan yang dilakukan oleh Lina Wijaya itu pasti di framing. Dan orang yang menerima itu kasihan loh. Tuh dia bilang saya juga jadi kena getahnya, padahal nggak kenapa-napa. Kalau ini kena getah gara-gara yang ngomongin lagi bete itu, Mak. Enggak, gara-gara mak kasih support itu biar dia bisa kerja untuk dia, untuk anak-anak. Malah Enak dia udah dapat support. Dedi itu juga nggak jadi masalah. Saya gimana? Enggak, poinnya. diajak ikut rapat. Enggak, saya sih mikir loh Mak ya. Sampai sekarang nih saya betul-betul mikir nih ya. Oh ya saya ikut rapat gak dibayar aja kena getahnya gitu. Enggak, tega-teganya ketika udah kagak berhasil jadi Jadi lu dianggap musuh kan? salah berteman itu ya. Kadang-kadang aduh betul Jadi banget. Om kayaknya yang jahat gitu ya Om ya. Betul. Jadi nggak Itu kelihatan kayak orang tua itu. untung saya nonton apa? Three Kingdom ya. Karakter itu silat. Kalau gue nilai jadi kayak anak kecil ya Mak ya. Iyalah. Kayak nggak orang tua. Kalau gitu tolong ya jangan ngaku-ngaku diri pendeta lah. Kok gitu sih? Kayak nggak orang dewasa. Mak itu orangnya namanya siapa Mak? Bom-bom. Ya, nah ini saingan enggak sebentar. Inilah ya persaingan sama-sama ada titel nih. Ini kadang-kadang deh. Enggak Pak Ian, saya tanya Mak Lina Enggak, kirim udah. Saya ditanya pun langsung jawab lagi apa. Iya. Oh, set. Set. Kagak kan yang nikmatin yang di bawah tuh enak dapat data gratis ya. Tap-tap lah teman-teman ya. Iya tap-tap deh paling enggak ya. Wede teman-teman enak yang di bawah nih. Langsung jelas. Udah saya japri aja Mak. Salah paham. Malina kalau ngomong kagak ada remnya. Capek gue nutup-nutupin. Gue tuh tahan loh. Enggak Pak itu begitu ini teman-teman yang di bawah udah pada nunggu ini betul aja dapat gratisan tuh informasi. Jadi kalau Mak Lina lagi live, oh ada Mak Lina di sana, yuk ngonten gitu. Ya itu tadi penontonnya udah sampai 100 lebih tuh. Udah lebih tadi ada 100. Iya jarang kan penontonnya Pak Ian sampai segitu. Di mana? Di tadi berapa? 100 berapa? 40-an. Iya 140-an. Iya Jarang makanya kan? saya juga ya jarang Pak paling pokok kalau Di jarang lah. tempat Lia tadi pagi saya bikin sampai 600-an. Pagi-pagi Sensasi. bikin 600. Betul pagi-pagi betul saya lihat ada 400-an. Saya pikir Malina lagi pakai ini nih. Wah, saya putarin sini sebentar. Ngomong apa sih Malina? Oh lagi begitu. Tapi emang nggak munafik, manusia itu emang temen bergunjing. Memang begitu sudah selesai. Aku bilang gini, udah dapat kan kontennya, udah kan, bubar mereka tinggal 200-an. Jadi masing-masing nanti laporan ke yang sebelah sono gitu ya Mak ya. Nanti sono buka bikin lagi lapor lagi ke Malina gitu. Teman-teman tahu nggak? Jadi kadang aku itu gini ya. Oh aku tahu ini cuman gimmick ya. Ya udah kita gimmickin sekalian, kita kerjain sekalian. Nah gitulah. Kacau.
Iya. Makanya kalau ngaku diri konten kreator, berkreasi lah. Jangan bisa nada apa orang bilang nada air cucuran atap aja. Harus apa namanya? Harus bisa ini berkreasi sendiri. Berkaryalah, bekerjalah. Harus punya ide sendiri. Dia cari ide apalagi nih untuk konten gue selanjutnya gitu. Iya, siapa lagi nih korbannya nih ya? Gitu. Aduh, udah dibilang jangan hati-hati Om ya. Ya, udahlah. Mungkin Sudah. pikirnya si Ion, wah ketiban pulung nih gua. Enggak, saya bilang Mak ya, Pak David juga mestinya udah tahu ya. Oh, saya bilang ya pada angkat tangan, yang satu alasannya nggak mau ribut lah, yang satu saya fokus ke sini, yang satu nggak, inilah saya cuma menjaga ini. Lalu saya yang nggak tahu apa-apa ini disuruh maju. Itu dia. Kan saya bilang ya. Nasi udah jadi bubur Om. Udah tahu kan kartu orang masing-masing. Bukan, kalau saya kan poinnya kan udah tahu. Sebelumnya juga saya udah tahu ya. Begitu ini nggak mungkin, telepon sendiri nggak mungkin. Dia juga mesti butuh saksi. Lagian saya kan bukan anak kecil ya. Ketika dibilangin diceritain begini-gini, emang dia anggap benar? Enggak lah. Itu harusnya mereka tahu ya. Itu. Apalagi saya bukan setahun 2 tahun di dunia beginian. Gitu. Harusnya mereka tahu. Kalau anak baru sih nggak tahu juga ya. Gitu. Kan saya bilang Amsal 26 ayat 17 itu emang pas ya. Emang pas ya. Makanya udah dua hari apa 3 hari? 2 hari saya bikin itu emang pas, makanya saya bikin VT. Nah, yang maksud saya bisa begitu teganya ya. Begitu teganya maksudnya si Yun nggak ikut apa-apa nih ya. Gitu. Di Jakarta, saya kan di Papua, saya heran. Kayak gila. Saya langsung ngomong main-main, mungkin gila lu Paulsang, lu tahu, lu sama gua kagak baku senang. Lu nggak salah sama gua juga naik ke sini karena ada Bunahana. Maksud lu, saya bawa orang Murtadin kasih kenal sama engkau, siapa Murtadinya? Paulsang bilang, Razi dan Daniel. Saya bingung gini. Oh, Daniel Denny yang kemarin dibaptis Jakarta, iya. Dengan Razi yang baptis di Bandung. Saya bilang, kenapa? Kamu yang bawa ke, saya punya orang di Jakarta ya, minta-minta duit segala. Loh, saya kaget. Kok saya gitu? Gak kenal, gua di Papua. Udah, karena saya curiga, saya telepon Razi. Razi, oke gila lu. Langsung si Razi naik. Paulsang, ini ada Razi nih. Razi, siapa yang bawa kau ke Pak Paulsang punya orang? Langsung sebentar teman-teman, ada telepon masuk ya. Nanti aku lanjut, sebentar ada telepon masuk. Oke, disangka bisa mendik-mendik. Bentar. Dia mindik-mindik, kita juga mindik-mindik Om. Iya. Gitu, biar kita pada dengar. Iya teman-teman, langsung luncur ke sana teman-teman. Jahat tuh. Iya. Kayaknya ada yang infoin dia kali ya, makanya Betul sekali ponakan, betul sekali ada yang infoin. Jadi dia bilang ada ya. langsung jeda, ada yang relay tuh katanya di Om Ion kali. Wah Om Ion udah jadi ribut sama dia Om. Aduh, udah kayak lawan Onenes kita Om. Ya gue jadi bingung ya, kenapa ininya. Dia bisa ngerekam kita nggak bisa relay. Gitu. Tahu nggak? Dia ada orang mau dibaptis ke Jakarta, dia bilang, jangan ke Malina itu Wonenes.
Saya dibilang Wanes, Apolos dibilang Wanes, pokok jangan ke Jakarta. Saya bilang nih ya, orang mau diselamatkan, minta dibaptis, sudah katekisasi 4 bulan. Ya, kenapa malah dihalang-halangi sedangkan dia turun ke lapangan kagak. Ini otak taruh di mana, hati taruh di mana. Takut kalau belum dibaptis terus mati, nggak masuk surga, Mak. Bukan gitu, bukan gini. Enggak Ona sih. kan namanya apa ya? Nggak ada nih. Papa Jahat dari 5, 7, 4 nggak ada yang lain. Saya udah terima. Kalau kau sudah dengar, Bom bilang iya, tidak katakan tidak. Oke? Sudah ya, Arasi, Pak Paulsan, gua turun. Saya turun. Tapi sebenarnya dalam hati saya sebenarnya saya mau marah. Tapi kan saya sudah difitnah kan? Betul nggak teman-teman? Sudah difitnah. Tapi saya anggap itu biasalah, biarlah. Kira-kira menurut teman-teman yang dirugikan siapa? Pak Bom Bom, itu anugerah buat Pak Bom Bom. Bersyukur aja Pak Bom Bom. Ya iya. Nah, tuh di Papa Jahat berapa nih? Itu namanya Papa Jahat tekniknya. 02. Papa Jahat 02 Om. Oh, oke. Dia tadi jeda pas dia mulai lagi, gue udah telat. Apa sih, nggak ngerti aku apa sih? Ya, dia bela diri, Mak. Gimana sih, Mak? Jadi dia sekarang semua kerum-rum. Tim ya, itu namanya polisi baik, polisi jahat. Hmm. Teknisnya itu. Hmm. Jadi dia kalau playing victim kan dia seolah-olah penderita gitu kan. Nah ini kalau polisi baik polisi jahat itu dia pemain terus kan minta penilaian orang. Menurut Anda saya ini salah enggak gitu. Nah itu mainnya di situ. Dia selalu begitu bahasanya. Oh, sebentar. Nih dirilis ini sebentar. HP-nya nggak ada atau lagi dipakai. Bentar. Kok aku nggak ngerti ya, aku kok polos sekali sih. Ada apa sih Mas Budi? Itu loh Mak. Coba diperbaiki kabelnya. Ayub, tolongin aku Ayub. Orang lagi WA saya nih. Pak Bom, kenapa sih Pak Estrasoru diskusi sama Suma? Su tahu si Suma itu bego-bego. Estrasoru lah ya nih. Saya udah kasih tau pendeta Estrasoru juga tapi masih melawan juga ya. Aduh, kasihan. Subhanallah. Habis sini aku aja agak level diskusi sama Juma. Punya. Saya diskusi sama kemarin sama dia. Kalau udah kepepet dia bikin congor gede. Ya memang. Saya tanya sama dia kemarin. Dia kira saya sudah tidak tahu Islamologi. Itu saya belajar Islamologi. Saya tanya sama dia, wah Bom harus kau tahu bahasa Arab dong. Udah kagak itu. Halo, ada suaranya gak nih? Ada. Ada ya? Oh, Ada Bang ya. iya udah enggak ini. Aduh, nanti kalau cerita yang lain tentang sang nebater ini lagi kita gosip orang. Tadi dengar gak? Oh saya udah emang saya nggak tahu Islamologi ya gitu. Saya nggak ini. Aduh, udah deh. Bahas WA yang ke Omnya aja. Oh iya nih, kamu emang kadang-kadang nih ponakan. Enggak, HP-nya Kan dia yang mulai ya enggak? Iya, HP-nya kan dipakai. Jadi saya nggak bisa Oh, lagi dipakai. ini. Ya udah. Pokok dia ngerekam, nggak tahu ya dapat rekamannya atau dia ngerekam sendiri. Fitnah terus ya, mantap. Udah, terus lalu saya bales nih. Siapa yang fitnah siapa Pak? Gitu. Terus para juga kau Ion tuh ya. Maaf Pak gitu dia bilang. Lah kok saya intinya tidak mau ribut Pak. Coba dengar Pak. Kenapa yang kita bicarakan Bapak sampaikan.
Maaf Pak, saya salah. Tapi intinya saya tidak masalah, saya tetap diam. Pak Ion, maaf Pak, saya salah berteman. Ya. Terus saya bilang, sombong Mak Lina, kasihan. Nah, gini poinnya ya. Artinya siapa sih yang membuka? Emang saya kasih tahu Mak Lina ada rapat, ada ini. Iya. Mak Lina udah tahu, ya. Makanya saya tanya, Mak Lina kok tahu ada rapat? Ya saya tahu lah. Siapa yang kasih tahu? Pak David akhirnya kan, ya. Nah, harusnya Pak David tekan itu, Pak David, Pak Bom tekan dong Pak David, ya. Mana dia berani, dia masih mengharapkan duitnya ke David. Jadi ini kambing hitamnya, bos. Mana dia mau? Dia tuh masih mau jilat-jilat David, Bah, karena duit David tuh banyak. Gimana sih kamu? Mesin cucinya David yang beli, listriknya David yang bayarin, bini sakit David yang berobatin, ada kasus pengacara David yang bayarin, semua David. Terus David dihasut, itu blakir aja Mak Lina, itu berbahaya. David bilang, apa bahayanya? Orang itu suster aku, dia tiap hari ke Bandung, aku tiap hari ke Jakarta, apa bahayanya? Tuh Charlie sama Pero ketawa dengerin aku dibilang bahaya. Iya, aku juga tahu. Pero ini tidur seranjang sama aku, ndak ada ku cekek lehernya. Gimana bahayanya? Bodoh banget. Gila emang. Salah orang Mbak dia tuh. Makanya gue bilang, inti ujungnya Om yang dijadiin korbannya karena Om gak ngejalanin apa yang dia mau. Mas Budi, entah orang ini kenapa ya kurang sajen deh. Iyalah, nanti kalau kau David tahu belangnya kan kehilangan satu donatur lah. Tahu nggak nanti ya? Nanti tahu nggak? David udah memberhentikan, nggak mau ngasih lagi. Makanya dia marah. Iya, itulah itu. Konsekuensi logisnya begitu. Emang dia gak ada kerjaan? Nah, dengar ya. Ini tanggal berapa nih ya? Sebentar. Tanggal berapa nih dia WhatsApp nih? Oh, 9 Februari. 9 Februari. Nih, saya tulis gini ya. Saya malas bacakan punya dia. Saya bacakan punya saya aja biar kalian tahu. Respon saya itu kayak apa. Saya, waktu Bapak telepon jangan naik ke room tempo hari, tertawa terbahak-bahak loh Pak. Bapak nggak tahu aja. Salah satu konglo yang suka support Bapak itu adalah kakak perempuan saya. Saya aja malas pamer. Saya nggak mau sombong, tapi kalau uang saya punya Pak, tenang aja. Kan dia framing saya jual Alkitab sama mengkorupsi uang baptisan, bodoh kan? Kemarin tuh saya bilang, saya tuh udah daftar bahkan nama saya dan Jackie untuk pergi ke Israel. Tapi karena Jackie-nya nggak mau pergi, ya saya batalin lah ke Pak Lidara. Lagian kalau mau pergi ke Israel nggak melulu pakai turnya Lidara. Di Jakarta mah bejibun. Nah, terus saya jawab gitu. Saya lanjutin. Saya ini dari ring 2-nya Pak Tong, nggak ngoyo-ngoyoan urusan donasi. Lawong kami yang sering jadi donatur kok di lapangan. Cuman kan saya nggak pernah ngomong teman-teman ya. Iya. Nah sekarang lah baru saya ngomong nih. Kenapa Pak Istus? Pakai turnya Andre mah bagus. Malina. Oi, terus ya dia bilang dia tuduh saya kirim Alkitab ke siapa ke Ko David itu bayar pakai ongkos. David, lu ngomong David, lu bayar ongkos kirim nggak? Kalau sampai David bilang gratis, rasa mau kulempar batu mukanya tuh. Kesal saya. Udah lah, nggak usah dibahas lah. Saya sudah tahu kartu orang nih, Bang. Males. Enggak, Mak. Dia nggak ada kerjaan, Mak. Jadi ngandelin itu, Mak. Ya iya lah, kamu lihat aja 24 jam di situ. Orang hari Minggu si Budi ini ke gereja, si Lina Wijaya ke gereja, si Pero ke gereja. Dia jagain kandang tuh di live tuh, ngapain? Emang bisa, Mak, hidup dari donatur? Mana gue tahu lah kalau sebulan dapat 20 juta, 30 juta ngongong-ngenge ya dapat lah harusnya. Ya, ampun. Raji aja 2 minggu 35 juta, gimana enggak? Segitunya ya? Udahlah kita jadi pengemis aja lah di online yuk. Ngemis yuk. Makanya gue bilang. Berarti kalau pekerjaan baru nih. Iya ada pekerjaan baru nih. Kesian kesian Itulah dia. Udahlah kita ngemis ya lah sudah.
Ayo ngemis. Itu aja ada pendeta yang suka ngibar-ngibarin jas itu aja penontonnya 500 loh, Mak. Makanya Ya, kita ngemis itu ya kayak gitu ya. kagak. Kita pargoi aja ya, Vero. Iya. Lah saya yang Baik. ngajar doktrin 2 kali seminggu yang nonton cuma 40 orang. Perlu sekali-sekali saya lempar-lempar jas begitu ya. Enggak, Pak Joget-joget, Iktus. Pak. Pak Iktus, kalau yang pendeta itu dia wajar, maksudnya wajar, dia kagak munafik ya. Dia minta tagih Iya, dia pelaku terus tagih. terang. Dia Dia terus terang. kagak sembunyi-sembunyi dia, kagak perlu pakai saya bernubuat hari ini ada yang begini. Ah, kalau gitu kirim saya dulu. Tapi lah. Lama-lama kan kesal juga orang ini framing aja. Ya itulah ya. Itu bisa trending tuh, Mak. Topi loh gitu. Saya inget yang itu loh, yang botak tuh, yang badannya gede tuh. Saya inget Malina nonton dia juga kali ya, topi lo ya. Topi lo, iya itu. Begitu dikasih topi, dia bangun tuh dari tempat duduk tuh. Tempat duduknya digubrak-gubrak. Dia nonton juga Pak Iktus. Dia nonton juga. Siapa? Aku tadi di notis dipuja-puja sama pendeta Dorames itu kasih 2 kali topi. Damares ya. Dina Wijaya ini teman aku yang ditipu oleh si Rozi. Enggak, yang topi lo itu yang itu apa yang badan gede, kepalanya botak. Cuma wah itu sih dapat penghasilan dari TikTok ya. Nggak tanggung-tanggung dia. Ya Pak Iktus ya, nggak tanggung-tanggung ya. Gede itu Bang Yon. Oh gede dia sih. Ya, Oh yang ngomong-ngomong jangan kirim saya topi gitu Om. Betul itu. iya betul itu, iya. Tapi dia tuh sebenarnya ngarap topi. Iya. Iya. Oh, lagi Nah, sakit. ini lagi sakit tuh. Lagi di rumah sakit. Lagi besok orang. Oh. Itu ngamuk-ngamuk Om. Sudah dibilang jangan kayak orang timur dia, orang Ambon. Iya bukan. Ini siapa yang mau ribut sama dia? Nah, tuh. Coba saya bilang. Padahal dia ngarepin gitu. Ya, itu Kau kirim lagi terus topi katanya. topi lagi. Tapi Malina enggak ya? Topi loh. Beda Malina ya. Tapi saya nggak pernah dikasih topi teman-teman, jadi saya nggak bisa bikin lah. Malina kan yang hadirnya saya, gimana sih? Malina nggak ada lah topi lah. Gue waktu Malina live tuh teriak-teriak itu gue ketawa di bawah. Iya, itu kan pertama kali tuh Iya. pas ada kita. Gue pas lama-lama, oh alah maksudnya itu. Iya, topi lo. Saya sih udah tahu Malina. Kan dia sering dapat kok topi gitu. Iya, dia ngomong begitu emang. Bukan begini Om Yon. Memang kau bisa menggantungkan hidupmu, apalagi dan keluargamu dari donatur. Kan nggak bisa Om. Ya seharusnya sih begitu. Seharusnya begitu ya. Tapi poinnya, motivasinya, apalagi apa sih? Ya tadi Pak Iktus bilang ya. Motivasi penginjilannya itu apa? Betul kata Bu Nomi tadi juga betul. Itu seperti mamon. Makanya saya bilang orang yang seperti Mas Budi Pak Iktus ini benar-benar mengajar, tidak ada motivasi money oriented. Itu tantangannya adalah ya sepi itu yang ikut yang serius. Karena gini ya, saya pakai Alkitab aja deh. Jalan yang besar itu banyak yang lewat di dalamnya. Jalan yang sempit itu hanya sedikit orang yang mau ke situ. Jadi kalau untuk sesuatu yang sifatnya entertain, hiburan, orang suka. Tapi untuk sesuatu yang bersifat nilai panjang kekal, pengetahuan kah, keimanan kah, itu hanya orang tertentu yang mau. Itu sudah sesuai dengan prinsip Alkitab. Udah itu aja. Iya. Mungkin Pak Iktusnya udah bercukupan kali Mak. Amin gitu Pak. Orang istrinya aja cantik kan berarti skincarean. Skincarean kan tuh ditutup. Iya, skincare-nya aja berapa?
Iya mah, nggak cukup sejuta skincarean om. Pantes ya. Mm-mm. Itu listrik tuh, siapa yang listrik nih? Baik tuh. Kenapa? Noise. Iya, saya kali. Oh ya, saya sekalian pamit, mau balik dari kantor, nanti ada pengajaran jam 9, Mbak. Oke, selamat pengajaran Baik tuh. Terima kasih. Malina, pamit ya. Pamit dan bless you. Titip satu anak tadi ya. Iya, saya sudah WA cuman belum dibaca. Siapa namanya? Mau belajar namanya. Siapa namanya? Bom katanya. Saya kaget juga. Dasar namanya. ini. Oh, Oke, saya pamit ya. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. oke, Baik tuh ya, Tuhan berkati juga. Kalian tahu nggak waktu saya bilang ya, lagi ngobrol di ruangan Lia. Terus Pak Iktus bilang, ayo Pak Amanat, katanya, saya udah OTW menuju ini, diundang itu ngumpul katanya di Bandung. Aku jam 11 langsung pergi Jakarta Bandung, gila enggak? Jam 3 baru ketemu mereka, jam 2 ketemu mereka. Mereka tuh celingak-celinguk cari mana Lina Wijaya. Aku dari jauh udah lihat ya. Sekali lihat Lina Wijaya tuh kecil, mereka cekakak-cekikik sendiri loh. Melihat dengan pandangan yang tinggi luas, padahal orangnya Lilliput gitu. Aduh, seru ngobrol sama dia. Sama satunya ya Amanat itu Mas siapa ya Pak? Siapa ya namanya? Ada yang lupa, dengan orang Ambon. Oh, Free chat. Jadi saya udah ketemu orang-orang kayak gini nih teman. Jadi lihat ya, saking pengen ketemunya sama teman-teman, saya tempuh Jakarta Bandung, begitu ngomong ya langsung pergi, nggak pakai babi bu. Jakarta Bandung, nungguin dia. Tahu. Ya, buat teman-teman yang mau itu langsung di PPJ tuh ya. Dengerin sana di PPJ, dengerin. Rekam. Kirim lagi ke Malina ntar. Aku di tag terus habis tiap hari. Tapi nggak apa-apa lah. Sometimes nanti itu bisa buat ini, buat barang bukti teman-teman, buat BB. Udah lah, bubar yuk, bubar. Udah pada pakai mandi kan nih? Oke. Ini host ini dari jam berapa nih? Dari jam apa? Bentar. Udah berapa jam om? 15. Iya, kita istirahat lah Malina. Terima kasih 15 Malina. jam. Ya, God bless you teman-teman. Malina doain dulu lah di sini. Ini mau pada bubar. Iya, enggak. Ganti ntar di rumah Malina buka. Tuhan Yesus. Ya, nanti saya ke sana. Ya, aku pulang dulu. Iya, nanti ganti di situ. Ya, doain dulu Malina. Teman-teman, thank you. Yuk. Tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman, kita mau berdoa sebentar ya untuk melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber segala kehidupan, memberikan kita hikmat bijaksana untuk menggunakan waktu-waktu yang ada menjadi satu kesempatan untuk melayani orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ruangan ini, kami bersyukur untuk beberapa jam kami boleh sharing. Kami tahu Tuhan di dalamnya pasti ada banyak pelanggaran dalam ucapan, dalam pikiran, bahkan mungkin dalam perasaan. Karena itu kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, ampuni setiap kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk tetap boleh ada di hadirat-Mu. Kami menyerahkan setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas teman. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman, baik yang ada di bawah maupun yang dari tadi ada di atas sini berbicara bersama kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati apa yang kami lakukan boleh berhasil, dan Engkau juga menolong kami untuk kami boleh memiliki penguasaan diri. Kami tahu tidak mudah karena kami akan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan penghulu-penghulu udara ketika firman harus diberitakan. Tapi kami percaya apa yang kami ikat di surga terikat di bumi, dan apa yang kami lepaskan di surga kami juga akan lepaskan di bumi. Karena itu kami mengikat segala kuasa kegelapan dan bahkan menghancurkannya. Berkati Vero dalam perjalanan usai membesuk orang, kiranya yang dibesuk boleh segera pulih. Tuhan mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Engkau memberkati tenaga medis yang merawat. Kami juga menyerahkan baik Ayub, baik
Dina, baik Bang Ion dan semua teman-teman yang ada di bawah sini. Masing-masing kami boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan, dicukupkan dalam baju, pakaian, makanan, minuman, juga tempat kami tinggal. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan, ucapan syukur kami hanya kembalikan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Ya, God bless ya semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bang. salam semua ya. Terima kasih Bang Dina, semua Bang Ayu, Bang